Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan terkait Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab Samawiyah, atau kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada para anbiya, kepada para rasul. Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi membawa kitab suci Al-Quran dan membawa agama dinul haq, agama yang hak, maka semuanya itu sudah terhapus. Hukum yang ada di kitab Taurat, hukum yang ada di kitab Injil. Kalau Zabur tidak ada hukum, kitab Zabur tidak ada hukum di dalamnya, dia melanjutkan saja. Ketika sudah ada Al-Quran, hukum-hukum yang ada di kitab suci yang terdahulu sudah terhapus. Dia harus mengikuti hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu aturan di dalam kitab Samawi. Bukan hanya kitabnya yang hukumnya terhapus, tapi juga agamanya, syariatnya. Dr. Asy-Syahid Ramdan Al-Buti di dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah mengatakan, ajaran para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berubah hanya dua. Artinya di zaman Nabi Adam dan semua para nabi itu sama, tidak ada perubahan sama sekali. Yang pertama masalah akidah. Akidah tidak mungkin berubah. Mulai dari akidahnya Nabi Adam, akidahnya Nabi Nuh, akidahnya Nabi Idris, akidahnya Nabi Ibrahim, akidahnya Nabi Ismail, Ishak, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya sama. Mulai dari masalah tauhid, keimanan, mensucikan Allah, meyakini Allah ada asma dan sifatnya, nama dan sifat-sifat Allah, itu tidak ada perubahan. Yang kedua yang tidak ada perubahan masalah akhlak. Yang namanya akhlak dari Allah disampaikan oleh semua para nabi pasti mengajarkan berakhlak mulia, dan hukumnya itu tidak akan pernah berubah. Yang namanya akhlak yang baik ya selamanya baik, tidak bisa dirubah. Namun yang berubah adalah masalah hukum syariat. Hukum syariat itu ada perubahan, ada penyempurnaan. Nah, itu yang dikatakan bahwa akidah para nabi tidak pernah berubah, semuanya sama, dan juga akhlak yang dibawa oleh para nabi juga tidak pernah berubah. Yang berubah hanya masalah penerapan hukum. Sekarang sudah ada agama Islam, dan harus diketahui semua agama yang dibawa oleh para nabi namanya Islam. Semua agama yang dibawa oleh para nabi namanya Islam. Kalau ada nama-nama selain Islam yang dinisbatkan oleh para nabi, itu yang memberikan nama bukan para nabi tersebut, tapi generasi setelahnya yang mengklaim mengikuti para nabi itu. Ada Soibin, nama agamanya Soibin, nisbat kepada Nabi Yahya. Sampai sekarang masih ada
paling banyak di wilayah Irak. Ahli kitab juga mengklaimnya. Ada juga Nasrani nisbat kepada Nabi Isa, Yahudi nisbat kepada Nabi Uzair atau Nabi Musa. Nama-nama itu bukan para nabi yang menamakannya, tapi oknum yang muncul setelah wafatnya para nabi tersebut. Islam telah hadir dengan kitab suci Al-Quran, maka hukum yang dihendaki oleh Allah Ta'ala harus kembali kepada kitab suci Al-Quran dan harus kembali kepada ajaran Islam. Yang lain sudah terhapus. Jadi tidak perlu lagi kita amalkan isi Taurat seandainya Tauratnya asli. Ada di tangan kita kitab Taurat yang masih asli, atau ada di tangan kita kitab Injil yang masih asli, maka itu tidak berlaku lagi kita amalkan, karena sudah ada Al-Quran. Jadi jelas Nabi menjawab demikian. Mereka tidak ikuti aku, mereka meninggal penghuni neraka. Bahkan di hadis yang lainnya Nabi katakan, "Lau kana Musa hayya latabi'ani," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mereka, seandainya Nabi Musa hidup di zaman saya, Nabi Musa ikut saya. Wa fir riwayah Nabi Isa juga ikut saya. Nabi Isa kan nanti turun akhir zaman, ikut syariat Nabi Muhammad. Bertemu Imam Mahdi. Nazala Isa ibn Maryam musaddiqa bi Muhammadin wa ala millatihi. Nabi Isa turun ke dunia ini, salah satu visi misinya membenarkan Nabi Muhammad dan membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat Al-Quran jelas Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Wa fi di ayat yang lain, "Wa kafa billahi syahida." Allah telah mengutus seorang rasul. Huwallazi arsala rasulahu. Allah telah mengutus rasulnya bil huda, membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kulli, untuk menghapus semua agama-agama samawi yang sebelumnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Di ayat yang lain, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nasrani Yahudi, Allah Ta'ala sebutkan di dalam suratul Fatihah, dan ini ditafsirkan dan disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Banna di dalam kitabnya Muqaddimah fi Tafsir, prolog pengantar di dalam tafsir Al-Quran. Hasan Al-Banna itu pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir tahun 1928. Didirikan semacam hizbun di Mesir dan wafat dibunuh pada tahun 1949 Masehi, sehingga gelarnya Asy-Syahid. Beliau menafsirkan atau mengutip tafsiran di kitabnya Muqaddimah fi Tafsir ketika Allah Ta'ala berfirman di surat Fatihah, "An'amta alaihim," Kau berikan nikmat kepada mereka. Mereka itu yang mengikuti jalan yang lurus. Hum mu'minun ummatu Muhammad. Mereka yang diberikan nikmat adalah orang-orang beriman daripada umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, maghdub alaihim, bukan jalan orang yang dibenci, yang Allah benci kepada mereka. Di situ dikatakan hum Yahud.
alladzina inharafu an huda Taurat. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang menyimpang dari petunjuk kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu walaupun masih asli, ini golongan Yahudi ini sudah membuat penyimpangan di dalamnya. Karena sudah tahu ini kebenaran, tapi sengaja menyelewengkan itu, mengeksploitasi itu, mendistorsi itu, merubah itu, maka Allah Ta'ala katakan maghdub alaihim, benci pada mereka. Karena sudah tahu hak kebenaran tapi sengaja dirubah. Tapi yang kedua disebut waladdallin. Yang kedua dari dua firqah ini. Kalau yang pertama tadi mukmin, kita tidak hitung itu. Karena mukmin sudah jelas. Ayat tadi menegaskan agama yang diterima oleh Allah, agama Islam, dan kitabnya dijaga oleh Allah. Tapi yang dua firqah ini yang disebut sebagai ahlul kitab, yang pertama dibenci, yang kedua Allah katakan apa? Waladdallin, bukan jalan orang yang sesat. Yang keduanya ini tidak dibenci, tapi dia menyimpang. Kenapa? Ibnu Abbas mengatakan bahwa ba'da mauti Isa bin Maryam, setelah wafatnya Nabi Isa, al-muluk atau kanat muluk yuharrifun, para raja setelahnya mereka lah yang merubah seluruh, bahkan hampir semuanya daripada isi kitab Injil dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Generasi setelahnya ini tidak faham. Mereka ikuti ajaran itu padahal menyimpang, sesat. Tapi sesatnya mereka itu dari ketidaktahuan, dari kebodohan. Beda dengan Yahudi. Makanya Allah sebut Yahudi dibenci. Kalau yang sesat Nasara, An-Nasara alladzina lam yastamsiku bitta'alimil Injil as-sahih. Nasara mereka itulah yang menyimpang karena mereka tidak berpegang teguh dengan ajaran-ajaran asli yang ada di dalam kitab Injil. Itu tafsiran di dalam suratul Fatihah. Dari yang pertama, yang diberikan nikmat orang-orang mukmin karena dia mengikuti jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, dibenci oleh Allah al-Yahud. Yang ketiga, yang menyimpang ad-dallun, yaitu orang-orang Nasrani.